Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Hasri dari Geofisika B, kelompok 4 Geologi Struktur. Pada praktikum stereonet kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat lipatan yang pertama kali diplot dengan stereonet Smith, kemudian digambar 3D menggunakan MM-Block. Semoga bermanfaat, selamat ditonton. Nah, pada soal kan kita disuruh nyari lipatan nih. Tapi kita cuman dikasih data strike sama dip. Yaudah, yang pertama kita adalah kerjain strike dipnya dulu, kita cari. Soal yang pertama ini north 235 west. Jadi ngitungnya tuh berarti dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena dia mintanya northwest gitu. 235 dari northwest itu sama aja kayak 125 dari northeast. Berarti datanya di strike setelah di sini. Oh ya, sebelumnya kayak biasa, gambar dulu garis primitifnya pakai busur. Pakai jangka maksudnya. Nah, habis itu kan udah ketemu nih tadi nih strike-nya sebesar north 235 west atau sama aja kayak north 125 east. Strike yang pertama ini dibawa ke north. Habis itu data dipnya sebesar 30 derajat kan. Nah, 30 derajat itu gimana nyarinya? Yaitu pas udah strike ini nih dibawa ke north, kita fokus pada garis ekuator. Nah, di sini kira-kira garis ekuatornya, terus cari dipnya dengan menghitung dari garis primitif menuju pusat lingkaran sebesar 30 derajat. Berarti ada di sini. Habis itu gambar deh garis busur dari north ke south-nya. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini. Untuk soal yang kedua, yaitu north 230 east dengan dip 75. Cara mencarinya adalah, kan ini karena north east berarti ngitungnya dari kanan dong. Nah, 230 itu ada di sini. Ini sebagai strike yang kedua. Itu sama aja, strike-nya dibawa ke atas, ke north. Terus tinggal dihitung deh dipnya sebesar 75. Cara gambarnya itu tarik aja garis dari titik tadi menuju north sama south. Sesuai titiknya itu ngegambar garisnya. Nah, kan dapet nih perpotongannya di sini. Terus perpotongan yang ini tuh dibawa ke garis ekuator. Terus dilihat nih, perpotongan itu ada di mana sih? Di titik mana dari ekuator ini, sepanjang mana gitu. Kalau saya lihat di sini potongan yang saya dapat sebesar 29 derajat. Nah, dari 29 derajat ini kita nambahin 90 derajat ke kiri. Nah, terus kita gambar hinge line-nya. Caranya gimana? Tarik aja garis dari primitive east ke, maksudnya dari ekuator east ke ekuator west. Panjang ekuator ini ditarik, itu namanya hinge line. Nah, terus tadi kan kita punya titik nih, terus kita tarik garis putus-putus yang nyambungin dua lim ini. Jadi lim itu tuh udah hasil dari tarikan busur dari si dip ini, itu namanya lim. Kalau di lipatan aslinya kita sebut sebagai sayap lipatan. Nah, terus kan udah dapet nih interlimnya. Kita bagi dua. Sepanjang ini interlimnya kita bagi dua. Jadi tandain titik tengahnya. Nah, setelah kita dapet titik tengahnya nih, kita putar kalkul kita gimana caranya biar si titik tengah ini sama perpotongan ini tuh segaris lurus gitu. Bukan segaris lurus sih, lebih tepatnya satu sejajar nih di garis yang ini.
di garis yang ada pada busur ini nih. Gitu. Nah, saya menemukan di sini jajar garis ini di tengah-tengah sih dia. Nah, udah kayak gini, ditarik garis dari north ke south busur buat nyambungin si ini sama perpotongan ini. Nah, garis dari busur north ke south ini yang menghubungkan titik tengah pada interlim dan perpotongan antar lim ini namanya axial plane. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini. Habis itu sejajarin lagi deh ke akhirnya kayak bentuk semula, yang northnya di atas ini gitu. Nah, terus kita catat nih si interlimnya. Buat nyari interlim tadi, balikin ke posisi semula si interlim ini terbentuk. Nah, kayak gini. Jadi tadi yang perpotongan limnya ada di ekuator gitu. Terus interlim saya ini punya 94 derajat. Nah, terus untuk ngukur si hinge limnya ini dari sini nih, ada di primitif berapa derajat gitu. Ini hinge limnya itu slash plunge ya. Nyari plunge-nya ya tadi di ke ekuatorin si hinge limnya, terus dihitung berapa derajatnya. Hasil dari datanya adalah kira-kira segini. Habis itu kita pindahin ke milimeter block data yang kita dapat ini dan kita gambar lipatannya gitu. Untuk data axial plane-nya dihitung lagi di garis primitif tadi axial plane. Terus untuk dip-nya jadi kita balikan titik asal dari si axial plane-nya itu, busur asalnya. Dip dari axial plane itu tadi kita hitung dari primitif ke menuju ini. Di sini saya dapat datanya sekitar 61 derajat. Selanjutnya pas kita catat ulang nih datanya di mm block, milimeter block. Jadi tuh kalau interlimnya 94 derajat dia tuh open. Kalau hinge limnya itu kalau plunge-nya itu 29 derajat dia gently plunging. Kalau dip-nya itu 61 derajat namanya stiffly inclined. Nah, untuk ngegambar 3D yang kita lakukan adalah kita menggambar garis horizontal. Habis itu kita buat dip-nya sebesar 61 derajat. Kira begini. Nah gitu, 61 derajat kan. Sama sisi yang ini sama yang ini, terus ditutup. Habis itu kita nentuin plunge-nya. Nah, plunge-nya itu tuh kita ngukurnya dari titik yang ini sebesar 29 derajat. Nah, seperti ini. Habis itu kita gambar ininya, sayapnya. Kalau bisa jarak yang sini nih nanti jarak yang ini nih sama si plunge-nya itu sama. Nah, terus diarsir aja lipatan ini. Nah, akhirnya kira-kira kayak gini.
yaitu untuk kainnya itu sama cetak sini. Nah untuk ini sejajar dengan ini. Oke, jadi nama dari lipatan ini adalah sesuai dari hasil yang kita dapat pada stereonet tadi, yaitu interlinknya 9 open, plunge-nya 29, gently plunging, dipnya 61 derajat, steeply inclined. Berarti nama dari lipatan ini adalah open, gently plunging, steeply inclined. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.